Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marianta Bancin dari kelas Manajemen Bisnis 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai permintaan. Nah, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan dan juga dalam periode tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu pun akan semakin bertambah. Nah, yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait. Apabila terdapat dua barang yang saling terkait, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan juga bersifat komplement atau penggenap. Nah, yang ketiga itu tingkat pendapatan per kapita. Dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli pun akan semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya itu ada selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. Nah, kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Di sini saya sediakan grafik daripada kurva permintaan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama itu ada faktor harga barang yang diminta. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau semakin menurun. Nah, yang kedua itu ada faktor bukan harga. Kurva permintaan akan berubah sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai teori penawaran. Apakah itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Nah, di dalam penawaran juga terdapat pengaruh-pengaruh atau faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Nah, yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran akan semakin bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang ataupun sebaliknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum daripada penawaran. Hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual.
Sebaliknya juga, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Kurva daripada penawaran dapat didefinisikan sebagai yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Di sini juga telah saya sediakan grafik daripada kurva penawaran. Nah, selanjutnya keseimbangan pasar. Nah, terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Nah, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus, seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Nah, itulah penjelasan materi mengenai permintaan dan juga penawaran yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih.